kita akan belajar motion planning, tapi dengan sampling based method. So, sebelumnya kita lihat graph based method, grid based, dan lain-lain di minggu sebelumnya. Kita akan masuk ke materi berikutnya tentang sampling based method. Oke, kita akan belajar secara katalog ya. Jadi kita lihat opsi-opsi apa aja algoritma yang tersedia, dan kalian bisa implement menggunakan ChatGPT sebagai asisten untuk nulis code. Saya harap code-codenya udah mulai bisa lebih baik dari ChatGPT. Tidak halusinasi. Selama kalian kasih prompt yang tepat, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Nanti dibantu oleh Dava sebagai teaching assistant di kelas ini. Oke, so motion planning kita udah define beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi motion planning ini adalah bagaimana robot designer itu bisa mengcompute sequence of action sehingga robot bisa berjalan dari satu initial location ke tujuan. Ya, tentu saja waktu dia berjalan kita harus bisa define constraint, bahwa ada constraint atau obstacle yang dia nggak boleh lewatin ya. Misalnya kalau ada robot dalam rumah nggak boleh nabrak meja, nggak boleh nabrak TV dan lain-lain. Itu perlu dikonsider sebagai constraint atau sebagai obstacle. Oke. So, teknik yang disebut configurational space itu dia define dalam bentuk C-space ya, biasa disebut C-space. Kalau kita sebut kata space, biasanya yang kita sangat familiar itu Cartesian coordinate atau biasa disebut Euclidean space. Kalian misalnya lihat sekelilingnya, kalian kebayang bahwa space itu ada sumbu X, Y, dan Z. Kalau di sini X, Y, dan theta. Ya. Yang mendefine di mana satu robot bisa berjalan dan di mana obstacle-nya. Oke? Kenapa di situ bukan Z? Karena mungkin robotnya generalized koordinatnya bukan Z, tapi dia dalam bentuk theta. Misalnya ada robot mobil-mobilan, ya, dan sudut dari bannya itu kita sebut theta. Maka kita harus bisa menggambar configurational space di mana robot itu bisa berjalan atau di mana dia punya obstacle. Oke? Sehingga kita bisa compute sequence of location atau gerakan untuk dia berjalan dari initial position ke goal. Oke? So, sekarang saatnya untuk kalian belajar tanpa menghafal. Ya, kalian bisa pakai ChatGPT. Misalnya kalian bilang, jelaskan apa itu configurational space dalam konteks motion planning robotika. Oke, kalian bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris ya. Jadi ini biasa disebut C-space, representasi semua kemungkinan posisi dan orientasi termasuk obstacle ya yang bisa dilewatin oleh robot. Oke. Misalnya kalian punya robot lengan manipulator atau arm manipulator, maka dia punya generalized koordinat, misalnya didefine dari bahunya, sikunya, atau pergelangannya, maka kita bilang bahwa kita bisa bentuk suatu sudut dari setiap sendi pakai theta misalnya. Oke, misalnya dia 3 sendi. Maka theta itu bagian dari C-space-nya, tadi yang kita lihat di gambar. Robot mobil-mobilan juga gitu ya, misalnya dia punya orientasi setirnya, bannya, arah bannya kita sebut theta, maka dia ada 3 dimensi configurational space, kita sebut X, Y, dan theta. Oke, robot-robot designer dan robot-robot engineer paham banget bagaimana dari generalized koordinat dia membuat configurational space. Nah, dalam configurational space atau C-space itu dia melakukan komputasi untuk menghitung motion planning atau sequence dari
lokasi-lokasi di mana dia bisa bergerak robotnya. Oke, saya lanjut ke materi ya. So, motion planning algorithm itu banyak, tapi bisa kita lihat dari dua approach utama, ya. Jadi setelah kita define misalnya C-space-nya, bagaimana kita define continuous motion planning, kita bisa define dengan combinatorial planning atau sampling based planning. Ya, kalau di kombinatorial kita konstruk struktur di dalam C-space-nya secara diskrit. Jadi diskrit itu kayak tidak continuous ya, jadi kayak lompat-lompat atau diskrit. Oke, tapi kita juga bisa pakai sampling method ya. Jadi kita pakai collision detection algorithm untuk memprobe atau mencari tahu ya secara incremental dia boleh nggak melangkah ke situ. Oke, jadi selain dia tentukan di mana sih area dia bisa berjalan, tapi ini secara iteratif dia melangkah, dia sampling ke depan bisa nggak nih, nubruk nggak nih. Dia pakai collision detection algorithm secara incremental mencari dia punya tempat berjalan di dalam C-space. Ya. Jadi selain instead of kita cari C free, tempat dia berjalan secara free, dia secara iteratif mencari C free-nya. Oke, so sampling method ini tentu saja menutupi kekurangan yang dari combinatorial approach ya. Jadi dia tidak menentukan dulu C free dan obstacle-nya. Jadi C-free itu daerah di dalam C-space yang bisa dia lewatin, dan C-obstacle itu yang nggak bisa dia lewatin ya. Tapi dia nggak nentuin C-free dan obstacle di depan, tapi dia capture struktur dari C dengan random sampling. Dia pakai black box collision checker. Jadi dia ngecek tuh lokasi-lokasi, boleh nggak saya jalan ke situ secara random sampling. Kalau kita sebut random sampling, pasti melibatkan randomized algorithm. Oke? So, semua materi di sini kalian bisa copy paste nanti sambil belajar lanjutan, kalian copy paste ke ChatGPT, minta jelasin ini apa sih, minta contoh-contohnya dan lain-lain ya. Karena keterbatasan waktu untuk saya mengajar, jadi sebaiknya untuk lebih detailnya kalian cari di ChatGPT karena buku-buku robotik mostly udah di-train jadi dataset di robotik di ChatGPT. Oke, saya lanjutkan. So sampling based motion planning bukan metode yang sempurna, pasti ada pro and cons-nya ya. Secara konsep simple, melangkah dulu, habis itu punya algoritma collision detection, ngecek depan akan collide nggak ini, akan nubruk nggak. Kalau nggak, jalan. Ya, kalau akan nubruk dalam next step-nya, ya cari jalan lain. Kira-kira gitu. Easy to implement, pakai randomized algorithm, fleksibel ya untuk banyak case di robotics, dan dia bisa tidak terlalu bergantung dengan geometric case. Ya, bayangkan kalian punya robot pengepel rumah. Dia harus ngepel rumah macam-macam. Dia punya lebar, luas, dan obstacle. Okay? Nah, dengan sampling based method, dia bisa ngepel, ya, dia jalan aja secara random. Nanti kalau ada obstacle dia belok. So, tapi tentu saja ada constraint-nya, selain pros-nya juga ada cons-nya ya, bahwa nggak clear juga berapa banyak sampel dia harus generate ya, dan dia nggak bisa determine bahwa apakah ada solusi yang umum untuk semua. Jadi case by case biasanya robot designer menentukan jenis algoritma motion planning-nya berdasarkan kebutuhannya. Ini adalah salah satu opsi. Di saat opsinya itu match requirement-nya, kita bisa implement. Oke, kita start dengan sampling method dengan geometric case-nya dan kinodynamic case-nya.
dan secara alternatif lainnya misalnya de-randomize atau bias teknik. Tidak perlu kalian menghafal ya, kalian coba mengerti common sense-nya. Setelah itu kalian bisa belajar lebih lanjut dengan ChatGPT atau Gemini sebagai kalian punya asisten dalam pembelajaran. Dengan ChatGPT dan Gemini kalian bisa minta code, kalian bisa minta dijelasin baik secara matematik maupun secara bahasa manusia. Kalian feel free untuk bereksperimen untuk belajar dengan cara baru di ChatGPT. Oke? So banyak buku, paper dan lain-lain tentang method ini. Mungkin kalau kita kategoriin ada yang PRM, ada yang RRT, ya. Ini yang paling common dipakai. Banyak paper-paper mengenai probabilistic roadmap pakai graph, jadi dia bikin si space-nya dalam bentuk graph. Setelah itu dia pakai probabilistic roadmap untuk membentuk paths-nya atau lintasan. RRT ini menggunakan single query planner, jadi dia rapid exploring random tree instead of dia bikin graph, tapi dia asumsikan kayak ada tree, dan secara random dia expand atau dia explore ke dalam tree tersebut. Pasti ada plus minusnya, dan di dalam common methods ini kita coba lihat satu persatu. Ya. So, kita coba lihat PRM. Jadi dia multiple query planner, ya. Dia generate roadmap G, ya. Setelah itu dia embed roadmap tersebut ke dalam free space yang sudah terbentuk. Dia ada pre-processing step-nya, query ke dalamnya, di mana lintasan yang benar. Ya. Kalau rapidly exploring random tree RRT, dia pakai bukan single query planner, tapi dia pakai single query planner, bukan multiple, ya. S dalam embed. Setelah itu dia lihat di mana vertex terdekat dari X random, dan dia generate konfigurasi baru dari tempat itu, dari X random, dan dia update nanti, dia punya tree. Oke? RRT kira-kira seperti ini. Waktu dia bekerja, dia cukup bagus ya, dan performance-nya bisa kita lihat dari Voronoi bias. Ini adalah bentuk diagramnya, Voronoi bias. Jadi dari suatu tree biasanya kita bisa lihat bentuk tree itu dalam bentuk Voronoi cell atau Voronoi space, sehingga kita bisa visualisasikan dengan mudah. Oke. Sebelum saya lanjut, kita coba tanya ChatGPT tentang probabilistic roadmap, ya, dan RRT. Jelaskan apa itu probabilistic roadmap algorithm atau PRM dalam sampling based method. Oke. Berikan contoh code dalam Python dan visualisasikan grafnya secara intuitif. Misalnya, ini mungkin promnya terlalu besar ya. Bisa jadi dia halusinasi hasilnya. Let's see. Jadi PRM ini dia berbasis graph. Di dalam graph dia coba sampling, dia ambil random acak ya, cari ruang yang tidak ada hambatannya, terus dia. Nah, sini dia kasih contoh, misalnya bagaimana kita build pakai Python. Ya, nanti kalian bisa coba-coba dengan Java. Dia pakai NumPy, biasanya ini untuk matrix manipulation. Dia pakai visualisasi pakai matplotlib, dia pakai network X untuk bikin graph, dan dia pakai SciPy spasial untuk bikin tree. So cukup intuitif. Sini dia bikin dulu random sampelnya, dia uji ini teknik collision free-nya ya, dia build PRM-nya, dia visualize PRM. Setelah itu mungkin kita bisa coba code-nya di
collab. Sekarang udah enak kalian bisa code karena udah ada tools-tools kayak begini ya. Bahkan kalian bisa pakai Gemini. Sekarang di sini ada Gemini. Jadi udah integrated dengan collab-nya. Ada Gemini. Ini pasti kalau saya run ada something yang belum ke-install. Misalnya kayak uh, Network X. Jadi saya harus install dulu pip install Network X. Terus mungkin ini belum punya dia. Matplotlib biasanya udah punya. Oke, saya coba install lagi pip install Sky Spatial. Ini nggak ada ya. Kita cek. Could not find a version that satisfy requirement. Blah, blah, blah. Mungkin SkyPy aja ya. Coba ya. Kita coba. Oke, tadi code-nya saya copy lagi. Oke, saya coba jalanin. Ya, so dia define kayak obstacle dan dia coba cari random ininya, ya. So, kalian bisa eksperimen more, misalnya ada data, contoh dari environment yang kalian bisa ini, dan kalian bisa minta sampel code di ChatGPT untuk perform algoritma-algoritma ini. Selain itu, dengan prompt yang sama, mungkin kalian juga bisa bikin RRT, ya, tree based model. Saya coba minta sini, uh, buat sampel code yang serupa untuk rapid algorithm. Oke, saya minta dia bikin yang sama. Jadi belajar dengan cara baru, ya, perkembangan di AI ini akan sangat-sangat cepat melebihi kemampuan kalian untuk ikutin, ya. Jadi kalian harus setiap hari mencoba sampai di mana kemampuan AI, ya. Saya juga baru coba prompt ini dan tiap hari kita lihat peningkatan yang signifikan dari bagaimana uh, improvement yang ada. So, ya, yeah. Oke. Okay. So, kalian punya tools untuk eksperimen. Selain dari ChatGPT, kalian bisa di sini ya, misalnya kayak saya minta prompt yang sama tadi. Saya bilang buat sampel code di sini. Buat sampel code robotic sampling dengan, oke, ini pakai Gemini. Biasanya saya lebih suka pakai ChatGPT, ya, tapi ya mungkin Gemini juga bisa. Dia akan generate code yang berbeda tentunya. Ini dia generate dengan pakai Matplotlib ya. Nah, kayaknya dia masih nge-code tuh ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, jadi jangan takut dengan implementasinya karena library, code generation, dan lain-lain udah menjadi bagian dari generative AI saat ini. Kalian harus lebih banyak memahami fundamental dan konsep-konsep algoritmanya, sehingga kalian bisa membuat instruksi atau prompt yang make sense untuk dia generate. Oke, so biasanya setiap algoritma itu banyak papernya dipublish sebelumnya, dan paper-paper itu biasanya mempelajari apakah ada theoretical guarantee untuk algoritma itu komplit, ya. So biasanya pakai teknik-teknik asymptotic behavior. Contoh misalnya di paper ini kalian bisa search Karaki
di copy aja, cari di Google Search, kan ketemu papernya. Ya. Juga mengenai quality apakah RRT atau PRM ini bagus kualitinya, biasanya banyak paper membahas tentang konsep-konsep quality dan completeness. Oke, kita nggak usah bahas ini, tapi kalian bisa nanti minta di ChatGPT misalnya jelaskan theoretical guarantee of RRT and PRM algorithm. Mungkin di sini saya lebih spesifik ya, saya minta untuk completeness dan juga and quality. Oke. Oke. Nah, salah satu kemampuan yang menarik dari ChatGPT ini, kalian bisa dijelaskan dengan begini, tapi kalian bisa bilang, explain the mathematical proof of theoretical guarantee of PRM and RRT. Oke? Karena kalau penjelasan pakai bahasa manusia, kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya orang Rusia nggak ngerti. Tapi kalau menjelaskan dengan cara matematik, mungkin mereka jauh lebih ngerti, gitu ya. So, matematik adalah language universal yang kita pakai di bumi ini. Jadi biasanya kita lebih senang menjelaskannya itu dengan matematik supaya tidak ada ambiguity, tidak ada perbedaan opini atau understanding dari orang yang membacanya. Oke, di sini jelasin secara detail mengenai itu ya. Tapi kalau kalian pengen lebih detail lagi bilang explain mathematical proof of the guarantee in detail and formal. So saya pengen minta dia jelasin nama saya lebih detail dan formal mengenai emang bisa dijamin tuh PRM dan RRT akan komplit dan berkualitas ya. Dijelasin step by step dari free space, oke? Ya. Dulu hanya orang-orang yang mungkin pernah ngambil PhD yang bisa keluarin seperti ini dengan cepat dari otaknya. Sekarang otaknya Gen AI itu jauh lebih banyak datanya dibanding mungkin semua lulusan MIT PhD dikumpulin semua, belum tentu dia come up dengan waktu secepat ini ya. Kita udah punya teknologi ini namanya generative AI yang basisnya adalah large language model. Dia di training dengan banyak buku, banyak paper sehingga dia bisa summarize seperti ini mathematical proof untuk completeness dan quality dari PRM dan RRT. Oke? Jadi nggak usah terlalu worry dengan mathematical aspek, tapi sebaiknya kalian baca penjelasannya dan sehingga kalian punya intuisi. Ya. Intuisi itu penting buat engineer, karena kalau kalian tidak punya theoretical intuition, kalian cuma nyoba-nyoba algoritma, itu kalian tidak akan pernah bisa jadi innovator yang membuat produk-produk baru di dunia ini. Di seluruh dunia, orang berlomba-lomba untuk punya theoretical guarantee, theoretical intuition, supaya produk yang dia buat itu benar-benar bisa punya fitur yang orang lain nggak punya. Ya. Oke, so saya lanjutkan untuk yang pembuktian matematik kita serahkan aja ke Gen AI ya. Tapi saya pengen kalian bisa implement ya algoritma-algoritma yang ada di sini. Apakah ada teknik lain selain RRT dan PRM? Ada yang namanya FMT, ya. Idenya pakai dynamic programming. Oke, jadi run dynamic programming
pada node-node-nya dan skip sampel yang kira-kira akan collide, ya. Dalam bahasa matematik mungkin ditulisin dengan notasi yang kompleks seperti ini, ya. Tapi sebenarnya dynamic programming itu cari pola-pola berulang yang kira-kira akan nubruk, ya, dan implement sebagai algoritma, ya. So FMT kita bisa minta juga di ChatGPT, misalnya tadi kita minta apa ya, misalnya ini ya, saya bilang sini, explain about FMT in sampling based motion planning and give sample code using Python. Oke. Ini prompt yang terlalu general, tapi ya let's see. Biasanya kita start dengan general prompt, habis itu nanti kalian baca-baca, oh cuk, saya pengen implement yang ini. Nanti kalian bisa modify lagi code-nya ya. Jadi start dengan yang general, selama kalian ngerti bahwa ada algoritma seperti ini, kerjanya seperti ini, kalian bisa assess code ini ya, kalian sangat beruntung. Oke. Di sini dia pakai library namanya HipQ, jadi saya harus install pip, install HipQ. Tidak ada, coba kita jalanin aja. Mungkin dia kasih error message ya. Wah, ada error. Ya, nanti dibantu Dafal ya. Saya baru coba ini prompt, jadi pasti ada something else. Mungkin ada input ya, line 71, butuh waktu untuk troubleshoot. Oke, kita lanjutkan. So, FMT kalian coba-coba juga. So, next adalah Kino Dynamics. Bayangkan robot seperti humanoid ini, kayak robotnya Tesla, Tesla Bot, gitu ya. Dia pengen kita bisa punya flexible trajectory untuk kinodinamiknya. So, jangan sampai misalnya robotnya lengannya dia gerakin terus patah itu lengannya. Ya. Atau misalnya mobil seperti ini, pada saat dia manuver dengan kecepatan tinggi, ya, apakah kinodynamics-nya bisa kita hitung sehingga mobil itu tidak kebalik. Ya. Kalau kalian misalnya naik mobil-mobil yang high end ya kayak BMW, itu sudah dites dengan anti slip, sehingga dia bisa smart enough untuk make sure bahwa dia nggak kebalik di saat ini. Kita coba tanya dulu definisinya, jelaskan apa itu kinodynamic motion planning. Oke, jadi ini adalah rencana motion planning, tapi memperhitungkan kendala kinematika ya, seperti robot misalnya bisa patah nggak, mobil bisa kebalik nggak, gitu ya. Berbeda dengan yang biasa, motion planning yang biasa ini mencari kondisi di mana gerakannya itu sangat berbahaya atau bisa merugikan, gitu ya. So instead of cuma kita mikirin obstacle, tapi kita mikirin kinodynamic, bahwa ada obstacle yang terjadi karena dirinya robot itu sendiri di saat dia berjalan dengan kecepatan gini, misalnya robotnya Tesla, kalau dia disuruh dancing, bisa jadi dia kebanting ke belakang atau ke depan atau ke samping dan lain-lain ya. Nah, algoritma seperti itu, planning seperti itu kita sebut kinodynamic, bahwa kalau robotnya beroperasi dalam SpaceX ya, kita bilang ada kontrolnya U ya, dia harus satisfy suatu constraint X sama dengan Fxu. Oke. So ada beberapa algoritma yang turunan dari RRT, misalnya forward propagation based algorithm, nanti kalian coba implement juga ini, karena kan cuma ngeprom gitu ya. Ini turunan dari RRT, Rapidly Exploring Random Tree. Dia di-extend supaya bisa kinodynamic, ya. Dia draw random state, dia find neighbor-nya, dia sample random control dan random duration, dan dia forward propagate, control U dan time di sekitar X.
Oke, ada algoritma lain, misalnya steering based algorithm. Jadi dia bisa secara efisien lihat steering subroutinnya eksis dan dia bisa ini biasanya untuk mobil ya, apakah dia bisa berkelok-kelok gitu nggak tanpa kebalik gitu. Oke, ini juga menarik kalian explore. Pasti banyak algoritma seperti ini sudah available di GitHub ya, dan kalian bisa menggunakan ChatGPT supaya kalian tidak perlu lagi mengimplement dari awal semua source code-nya, tapi sebaiknya kalian bisa baca source code-nya dan modify sesuai dengan kebutuhan. Oke, apakah probabilistic planner harus semuanya probabilistik? Ya kan, kita udah lihat tadi bahwa dengan sampling atau probabilistic method ada theoretical guarantee. Tapi apakah kalau saya de-randomize, garansi itu masih ada? Nah, ini biasanya orang-orang theoretical engineering, engineer-engineer yang dalam theoreticalnya itu punya pertanyaan seperti ini. Karena kalau kalian bekerja misalnya di BMW, disuruh buat mobil, itu dites berkali-kali itu mobil, ya. Bayangkan kalau kalian nggak bisa bikin simulasinya, ya berapa mobil yang harus kita rusakin ya untuk pengetesan seperti itu. Oke, jadi biasanya kita perlu uh, punya teknik-teknik untuk mempertanyakan kemampuan algoritma yang kita pakai, ya. So ini sangat theoretical, tapi uh, intinya adalah mereka mencoba untuk membuktikan optimality dari planning-planning yang deterministik compared to yang planning-planning yang probabilistik, dan dia bandingkan yang mana lebih efisien. Oke, okay? So in reality, robot-robot sekarang banyak berjalan dengan probabilistic algorithm instead of deterministic algorithm. Karena reality di real world, ya, itu probabilistik. Dan kalau kalian bisa implement robot dengan probabilistik, biasanya dia lebih capable instead of robot-robot yang deterministik algoritmanya. Ya, ada buku yang sangat terkenal di dalam folder kalian, namanya Probabilistic Robotic dari Sebastian Tern dari Google Engineer. Dulu dia di Google, sekarang udah punya company sendiri kayaknya. Sebastian Tern itu foundernya Udacity. Buku itu yang bagus sekali untuk menjelaskan teknik-teknik probabilistik seperti sampling. Oke, so banyak studi-studi sini dikasih, silakan kalian explore bersama Dava ya. Kalian juga bisa visualize ya, karena ini berbasis tree dan graph, library-nya udah banyak. Jadi minta data sampling, minta contoh gitu, dan kalian bisa bereksperimen dengan ChatGPT, bikin contoh-contoh yang menarik. Jangan terbebani dengan menghafal, ya. Sudah lewat masanya di mana orang yang kita anggap expert itu yang hafalannya banyak. Oke, sekarang mungkin masa kalian dan ke depan orang yang dianggap expert itu orang yang bisa prompt engineering. Dan gimana dia bisa prompt engineering? Itu kalau dia mengerti fundamental dan konseptualnya, dan dia serahkan practical implementation ke AI. Oke, karena AI-nya sudah punya contoh data banyak sekali dari GitHub, udah baca buku banyak sekali, dan baca paper lebih banyak sekali, sehingga dia lebih capable untuk doing that things, ya. So, next week kita akan mulai belajar sensor, bahwa robot itu supaya dia punya sensing capability, ada beberapa sensor, nanti supaya kalian bisa evaluate yang di market, sensor-sensor apa, kita akan belajar minggu depan. Hari ini kita selesaikan dulu motion planning, lanjutkan bersama Dava untuk praktikumnya, bikin sampel-sampel code sendiri, jangan malu bertanya, ya. Kalian sudah mahasiswa, kalau kalian tidak belajar sendiri, ya, jadi mahasiswa itu kenapa disebut maha, karena kita harapkan mereka belajar lebih banyak secara mandiri, dibanding disuapin di classroom yang terbatas waktunya. Oke, silakan bertanya ke teaching assistant atau ke saya, ada grupnya juga, supaya kalian bisa melewati course ini dengan baik dan punya skill nantinya untuk bekerja sebagai robot engineers di market. Masa depan itu
robotic automation dan AI soon akan ada di sekitar kalian ya. Jadi kalian harus bersyukur kalau saat ini kalian di kampus lagi belajar teknologi yang akan jadi masif ya. Dan semoga kalian bisa belajarnya benar dan dapat skillnya ya. Dan itu butuh waktu, kalian harus punya disiplin untuk baca dari slide ini, tanya jawab dengan ChatGPT, bikin code, sampai kalian bisa implement algoritma motion planning. Oke, sebelum saya serahkan ke Dava, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada, silakan Dava di-guide adik-adiknya untuk bisa generate algoritma ini dengan ChatGPT, dengan sampel-sampel yang sintetik aja dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke sesi praktik di Robotika Week 6. Ya, jadi untuk sesi praktik yang pertama kita ingin mengimplementasi dan visualisasi algoritma probabilistic roadmap untuk path planning menggunakan ROS Noetic di Ubuntu. Jadi aku share screen dulu sebentar. Kita buka terminal Ubuntu-nya. Oke, sudah terlihat terminal Ubuntu-nya. Jadi yang praktik yang pertama ini kita mau buat PRM atau probabilistic roadmap dari scratch, dari awal. Oke, untuk pertama-pertama kita bisa buat my directory atau buat workspace ROS-nya. Misal ini Katkin WS atau bebas apa aja. Seperti ini, lalu enter, nanti akan terbuat workspace baru di file lokal ininya Ubuntu-nya, lalu masuk ke dalam directory-nya yang sudah dibuat. Kalau aku itu tadi udah buat dengan nama PRM, workspace-nya dan nama PRM, kemudian kita bisa klik make dulu untuk build workspace-nya. Ya, ini langkah-langkah awalnya untuk setup ROS workspace. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, jika sudah, kita bisa source setup file ROS dengan command ini, level up.bash. Ini, enter. Kemudian kita bisa menambahkan source ke .bashrc biar otomatis tidak perlu input manual lagi. Source default setup bash seperti itu, kita bisa pakai command ini echo source PRM, ya ini nama workspace yang kalian buat, dan kemudian default setup.bash. Ini terus versi.
enter, kemudian source bash rc, enter. Oke, tunggu. Nah, sudah. Bisa masukin komen ini. Jangan lupa untuk nama PRM-nya diganti sesuai dengan nama workspace yang kalian buat. Kemudian kita oke, selanjutnya kita buat package PRM atau probabilistic roadmap-nya, kita pindah ke dalam Katkin web ke dalam workspace-nya, kita pindah ke dalam workspace, kemudian di dalam workspace-nya kita arahin lagi ke folder src-nya atau source-nya. Kemudian kita bisa membuat package PRM planner-nya. Di ini create lagi PRM planner terus yes, enter. Nah ini, nah jika sudah terbuat, filenya akan muncul output seperti ini. Lalu kita membuat folder tambahan di dalam folder PRM Planner. Kita balik ke sini. Oke. Nah itu kita bisa buat make directory src config launch, ya membuat directory baru lagi, folder baru lagi. Kalian bisa masukkan ini. Nah, oke. Bentar. Oke, next. Setelah itu kita menulis code untuk PRM-nya dengan kode Python. Oke, kita di dalam PRM Planner-nya kita ketik comment nano game underscore ws src PRM Planner src prm.py. Oke, jika sudah, sorry, salah. Nano PRM src PRM Planner src prm.py. Oke, seperti itu. Nah, ini aku coba hapus dulu. Kita buat dari awal. Jadi ini untuk Nano ini untuk editor untuk menulis code-nya. Jadi kita bisa menambahkan code ini, code untuk implementasi probabilistic roadmap-nya. Oke, sebentar.
Jadi di dalam Nano ini, editor Nano kita masukkan code-nya. Jadi untuk code ini code Python untuk mengimplementasikan algoritma PRM untuk perencanaan jalur dalam ruang 2 dimensi menggunakan Rosnoitic. Nah, di kode ini mendefinisikan kelas point dan node. Bisa scroll ke atas. Oh, ini point dan node. Kemudian untuk mempresentasikan titik dan node dalam peta. Lalu kelas PRM bertanggung jawab, yang ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi peta dengan batas-batas tertentu. Dan jumlah node yang ditentukan, termasuk node awal dan node tujuan. Kemudian ada metode generate random points. Ini digunakan untuk menghasilkan node-node acak dalam ruang yang ditentukan. Memastikan bahwa mereka itu tidak berinteraksi dengan rintangan dan berada dalam batas dunia. Lalu ada metode compute neighbor graph, menghubungkan setiap node dengan tetangga terdekatnya. Maksimalnya 10 tetangga, menciptakan graf yang mempresentasikan kemungkinan jalur. Lalu ada solve shortest path, ini menerapkan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek dari node awal ke node tujuan, dengan menghitung jarak minimum antara node-node melalui tetangganya mereka. Kemudian kita save ini code-nya, ctrl plus O, enter, ctrl plus X untuk exit editor nano-nya, oke, kemudian kita running. Setelah memasukkan code-nya, kita running file code-nya, tetapi sebelum running kita bisa memberikan izin eksekusi untuk bisa menjalankan file code-nya tadi dengan perintah command chmod prm src prm planner /src/prm.py. Nah, jika belum memberikan izin eksekusi itu nantinya bakal muncul error. Nah, kita enter. Oke, jika sudah, kita melanjutkan untuk konfigurasi parameter di YAML. Untuk kita membuat filenya dulu, params.yaml di config nano prm /src /prm planner config params.yaml. Enter. Nah, di sini masukkan ininya, isi params-nya dengan ini, ada numnodes sekitar 50, xmax, xmin, ymax, dan ymin. Ini masukkan. Jika sudah sama seperti tadi, save, ctrl plus 0, save, kemudian exit. Oke, sudah disimpan dan keluar. Lalu jadi untuk konfigurasi parameter di YAML tadi itu
untuk menyimpan parameter PRM seperti jumlah node, batas koordinat, yaitu Xmax, Xmin, Ymax, dan Ymin. Nah, parameter tadi itu digunakan oleh algoritma PRM saat menentukan area kerja dan jumlah node yang dibutuhkan. Setelah itu kita buat file launch-nya untuk PRM. Nah, kita bisa ini copy, lalu nano prm.launch. Ini config-nya ganti jadi launch. Oke, enter. Nah, isikan prm.launch-nya dengan ini. Nah, jadi untuk ini tuh, untuk yang PRM launch itu, ini kita ingin menjalankan PRM di ROS. Lalu file launch ini memuat seperti param.yaml dan menjalankan node PRM underscore node dari package PRM planner, sehingga memudahkan eksekusi PRM beserta konfigurasinya dengan satu perintah. Next. Jika sudah, ini kita simpan dan keluar. Lalu build workspace. Balik lagi kita ke cd PRM workspace, folder yang utamanya. Oke, lalu cut can make. Nah, setelah itu source debug. Terusnya ini kalau belum tadi kalau tidak di setup otomatis harus masukin manual sebelum menjalankan PRM-nya. Setelah itu kita menjalankan PRM dengan launch file. PRM, ini untuk masukkan command ROS launch, PRM, planner, PRM.launch. Kita masukkan ini, oke, akan berjalan. Kita tunggu. Oke, ini bisa dilihat ya, ini sedang running. Nah, oke, ini tiba-tiba berhenti. Jadi untuk hasilnya itu ini, jadi di outputnya ini menunjukkan bahwa algoritma PRM sudah berhasil menemukan jalur terpendek yang menghubungkan titik start ke goal, titik tujuan melalui serangkaian node. Yang ini, sorry. Oh, sorry, ada langkah yang terlewat. Jadi setelah sudah setup, itu kita bisa jalankan ROS core. Kita buka tab baru.
source code. Setelah itu jalanin lagi cross run-nya. Tunggu sebentar. Oke, coba kita buka lagi file nanonya. Nah, kita tambahkan baris apa namanya ini untuk menggunakan Python tree agar bisa filenya berjalan. Jadi paling atas kita taruh ini, oke, lalu simpan lagi dan keluar dan save, simpan dan keluar. Oke, setelah itu kita bisa ini lagi, Muhammad. Setelah itu jalankan. Oke, sorry, kita masukkan perintah roach launch lagi. Oke, ditunggu dulu. Ya, masih proses menghasilkan outputnya. Sebentar, ada yang salah. Balik lagi. Mananya? Oh ya, sorry, ini importnya kita pindahin bawah. Oke, setelah itu save lagi, jalanin, terus launch. Yang XFX, yang dari beli kan beli. Iya. Oke, kita tunggu. Oke, nah karena masih error, kita belum tampil apa visualisasinya, kita masukkan code
untuk menampilkan visualisasinya di Matplotlib. Nano TRM TRM Planner. Makan ya? Makan. Oke, kita ubah code-nya agar bisa menampilkan visualisasi dengan Matplotlib. Kita tambah. Nah, ini code-nya. Lalu di save. Lalu jalankan lagi. Nggak bisa. Nah, ini muncul hasil outputnya. Shortest path ditemukan dari 1, kemudian ke 39, ke 48, ke 9, 5, 11, 37, dan 0. Nah, bentar. Nah, muncul hasil gambarnya seperti ini. Oke. Jadi dari hasil ini, gambar PRM with shortest path ini menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana algoritma PRM membangun jaringan node acak, yaitu yang titik-titik biru ini yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian melalui koneksi antar node, yaitu garis merah ini yang saling terhubung titik biru dengan garis-garis merahnya ke titik biru yang lain. Setelah itu, untuk memetakan area pencarian. Nah, dari titik yang hijau ini atau titik start ke titik tujuan yang titik berwarna merah itu, algoritma PRM menggunakan jalur terpendek digambarkan dengan garis kuning. Nah, garis kuningnya yang ini mengarah ke titik merah yang diperoleh dari koneksi yang ada dalam jaringan, sehingga memungkinkan robot untuk mencapai tujuan dengan efisien sambil menghindari area yang tidak dapat dilalui atau yang dapat menghambatnya. Seperti itu. Lalu lanjut kita ke sesi yang kedua, praktik yang kedua, yaitu menjalankan algoritma PRM dengan visualisasi ARVIS di terminal Ubuntu dengan ROS Native. Oke, ini kita balik lagi ke terminal Ubuntu-nya. Oke, ini bisa kita tutup dengan pencet Ctrl plus C untuk mengakhiri ininya, menutup simulasinya. Oke, ya untuk code-nya tadi code Python sama file launch dan YAML-nya aku kirimin di sini di chat Zoom. Ya, file teksnya. Ini sebentar.
Kita clear. Dan untuk yang yang praktik yang kedua ini kita bisa buka ininya. Kita bisa lihat ininya tutorialnya dari ininya GitHub-nya, ada GitHub-nya. Bentar. Nah, ini probabilistic roadmap. Oke, ini sekalian buka. Jadi caranya itu bisa untuk menjalankan tutorialnya, kalian bisa lihat nih, ada ininya, syaratnya untuk bisa menjalankan ininya, tutorialnya, kemudian menjalankan dan menghasilkan visualisasinya dengan ArcGIS, dan nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa copy link address-nya, kemudian di git clone di terminal Ubuntu, git clone ini. Oke, karena aku udah ada, kita masuk ke dalam foldernya seperti ini, lalu kita Katkin make, oke, Katkin make, build sort buat workspace-nya, oke, kita tunggu, lalu setelah itu kita bisa source devel setup ya, itu udah 100% sudah berhasil build. Sorry, kali ini. Nah, ini setelah itu raw score, buka terminal baru, run raw score. Setelah itu jalankan simulasinya dengan command ROS run RRT planning PRM. Sorry. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul ini, kita bisa buka tab terminal baru, lalu jalankan ArcGIS untuk membuka aplikasi ArcGIS ya. Tunggu. Ini ya, ditunggu. Oke, sebentar kita tunggu aplikasi ArcGIS terbuka. Nah, sudah muncul logo ArcGIS. Kita pindah ke halaman ArcGIS-nya, sudah terbuka. ArcGIS. Oke, ini mana. Nah, ini. Nah, untuk menampilkan tadi visualisasi seperti yang di GitHub itu, kalian klik add,
Setelah itu scroll cari marker. Klik OK, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Jadi, nah, ini yang hijau ini titik startnya, dan ini garis kuningnya yang mencari tadi jalur terdekatnya. Nah, sorry, aduh. Nah, aku zoom lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi dari gambar ini menunjukkan jaringan node acak yang terhubung dengan garis merah di antara hambatan untuk menciptakan peta navigasi. Sementara jalur terpendek, yaitu garis kuning, berhasil ditemukan untuk menghubungkan titik start, tadi ya, warna hijau, ke titik tujuan, titik akhir, atau goal yang berwarna merah. Berhasil melewati area yang bisa dilalui dengan menghindari hambatannya. Nah, seperti itu. Lalu kita balik lagi ke halaman GitHub-nya. Tadi juga ada gambar visualisasi Harvest yang berbeda. Nah, jadi ini untuk yang pertama, gambar visualisasi yang pertama. Untuk yang gambar kedua ini menunjukkan distribusi jaringan node yang lebih terfokus dan kurang padat dibanding gambar yang sebelumnya. Dengan koneksi antar node garis merah yang lebih sedikit dan tersebar di jalur utama. Lalu jalur terpendek yang garis kuning berhasil menghubungkan titik start ke goal melalui rute yang lebih langsung dengan menghindari hambatan yang ada di sekitar jalurnya. Ini yang untuk yang ketiga, memperlihatkan jaringan node yang lebih sederhana dengan lebih jarang dibandingkan gambar yang sebelumnya. Oke, kemudian jalur kuning ini terlihat mengikuti rute yang berkelok-kelok di antara hambatan, tetapi tetap efisien dengan koneksi yang ada. Oke, lanjut kita ke sini, ke RRT. Untuk yang RRT, ini kalian bisa buka ini ya, GitHub. Nah, caranya sama, ini kalian copy link address-nya, kemudian balik lagi ke terminal Ubuntu, kita git clone. Nah, bentar. Oke, ini kita tutup. Lalu, bentar. Nah, ini scroll lagi. Nah, di sini kita git clone ininya, RRT rows-nya. Jadi untuk yang ketiga ini, praktik yang ketiga, itu kita implementasi algoritma RRT atau Rapidly Expanding Random Trees. Jadi menjalankan algoritma RRT dengan Rosnoitic
dan visualisasinya di ArcGIS, lalu menampilkan jalur yang diperluas secara acak dari titik awal ke titik tujuan, sambil menghindari hambatan di sepanjang lintasan. Tadi caranya sama. Jika sudah, kita masuk ke foldernya yang sudah di clone ke RRT ROS-nya seperti ini, lalu kita cut KineMake dulu ya, build workspace supaya berhasil. Nah, seperti ini, build SR source-nya build default install. Oke, kita tunggu. Masih proses. Oke, masih loading. Kita tunggu dulu. Ya, kita bisa, karena lama bisa coba kita skip ke KineMake-nya. Lalu kita jalanin ROS run untuk menampilkan visualisasi RRT planning di ArcGIS. Coba. Oke, kita tunggu.
Kita source lagi, kemudian haruskan. Oke, karena tadi ini error karena tadi Katkin Mac-nya belum sampai 100%. Nah, karena apa namanya, lama tadi proses Katkin Mac-nya, jadi kita bisa lihat langsung ke GitHub-nya ini. Hasil visualisasinya tuh nanti akan menghasilkan visualisasi seperti ini. Jadi di gambar RRT atau Rapidly Expanding Random Trees ini menunjukkan pohon ekspansi acak yang garis merah ini, lalu tumbuh ada titik start ini, titik start yang berwarna hijau menuju titik merah, yaitu titik akhirnya atau titik tujuan, di mana jalur yang ditemukan dari yang garis kuning ini mengikuti rute yang aman di antara hambatan untuk mencapai tujuan secara efisien. Oke, seperti itu. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan kuis, share ininya, linknya, link kuis, bentar. Oke, kumpulkan, dikerjakan sampai kuis ditutup hari ini jam 6 sore, ya tanggal 26 Oktober 2024. Oke, silakan dikerjakan. Ada 20 soal pilihan ganda dan bisa kalian kerjakan sekarang. Oke, nanti untuk record kelasnya nanti akan dikirimkan segera di grup melalui link YouTube di channel YouTube-nya Machine Learning Indonesia. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, nanti juga untuk pengumuman tugas robotika week 6 juga nanti segera disampaikan di grup. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri kelas hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan menyimak kelas sampai akhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.